Hai, pada hari ini kita akan belajar tentang host website menggunakan apa saja di Ubuntu. Untuk kali ini kita akan detailnya mempelajari tentang bagaimana caranya kita menggunakan MySQL dalam website kita sebagai database-nya. Nah, yang kita bakal pelajari secara detail di sini adalah gimana cara kita installnya, bagaimana cara kita bikin database-nya, kita bikin usernya, terus kita lakukan grant dan revoke pada user tertentu pada database, karena ini yang paling penting di dalam sistem administration bagian website. Dan satu lagi adalah bagaimana caranya kita bikin koneksi atau connection dari PHP ke MySQL. Jadi yang bisa melakukan connect dari website ke MySQL adalah language yang bekerja di backend. Contohnya adalah Node.js, PHP, dan segala macamnya. Seperti itu. Kita akan belajar satu-satu dulu. Pertama dari install MySQL-nya. Cara install MySQL-nya cukup mudah. Jadi kita bakal menggunakan apt-get install MySQL server. Kalau diminta, tinggal yes. Nah, ini bisa tunggu dulu aja. Ini memang banyak package-nya, jadi bisa ditunggu dulu aja. Nah, kalau misalkan udah, sebenarnya kita udah menginstall software MySQL di dalam server kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengakses MySQL kita dulu? Sebelum kita masuk, bagaimana cara kita menghubungkan backend ke MySQL. Nah, jadi cara kita bisa connect ke dalam MySQL ya adalah kita tinggal ketik command MySQL. Ini hanya bisa berlaku kalau kalian sebagai user root. Kalau belum sebagai user root, tidak akan bisa. Karena kalian belum bikin satu user khusus root sendiri. Nah, kalau misalkan udah, di sini apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita pertama kali bingung. Kita coba aja show databases paling awalnya. Nah, dari show databases, kita bakal munculkan semua database-nya. Jadi ini prinsipnya sama kayak database seperti biasa. Nah, cara bikin database-nya kurang lebih sama dengan DB mesh lainnya. Kita pakai create database. Misalkan nama database-nya adalah testing DB. Nah, jadi kita sudah membuat satu database namanya testing DB. Nah, sekarang misalkan saya pengen buat satu user khusus untuk menangani testing DB ini, dari insertnya, dari update, dari delete, dari selectnya, dan segala macam. Nah, bagaimana caranya adalah kita pertama buat usernya dulu. Jadi kita pakai create user. Misalkan nama usernya apa? Testing user misalkan. Terus formatnya ada kayak gini. Jadi kalian tulis username-nya, add. Di sini kalian kasih tahu siapa yang bisa mengakses user ini. Let's say kalian bisa mengakses user ini lewat localhost.
Nah, lalu kalau misalnya kalian mau tambahkan passwordnya, kalian tinggal tulis identified by. Nah, di sini kalian baru tulis passwordnya. Misalnya passwordnya adalah testing user. Seperti itu. Nah, ini baru membuat user. Bagaimana kalau misalnya saya kasih akses testing user ke testing DB? Semua privileges. Tapi hanya ke testing DB saja. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan grant. Grant, apa yang mesti kita lakukan adalah kita akan memberikan semua privileges kepada testing user ke testing DB. Berarti yang bisa kita lakukan adalah kita tulis all privileges terus on. Nah, apa yang ditargetkan? Yang jadi targetnya adalah testing DB. Ini adalah target database yang dimaksudkan. Yang menjadi target database adalah testing DB dan semua table di dalam testing DB. Maka yang mesti kita tulis adalah testing DB dot bintang. Karena kita mau kasih akses ke database testing DB. Tidak peduli mau table yang mana, semuanya kasih akses. Seperti itu. Nah, terus kita tinggal kasih tahu kita mau kasih akses ke testing user at localhost. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau coba nih, kalau misalnya kita mau coba, kita tinggal exit. Habis itu yang mesti kita lakukan adalah kita pakai MySQL. Nah, kalau misalnya kita mau login sebagai user tertentu, kita pakai -u. Nah, misalkan sebagai testing user. Lalu kalau misalkan testing user ini punya password, kita kasih int. Kita kasih DSP. Nah, passwordnya adalah testing user. Nah, kalau misalnya masuk testing user, harus itu masuk. Dan kalau misalnya kalian show databases, maka cuma ada testing DB dan information schema. Oke, muncul information schema itu wajar, tidak dipermasalahkan. Yang penting muncul si testing DB-nya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita balik lagi ke root? Kalau misalkan kali ini saya pengen lepaskan aksesnya si testing user ke testing DB, maka kita bakal lakukan revoke. Nah, misalnya kalian mau revoke semua privileges-nya dari testing user, maka kalian tulisnya adalah privileges. Formatnya sama seperti tadi, sama seperti yang di grant punya. Jadi ini testing user localhost. Nah, ini kalau oh iya, pakai from, sorry. Jadi bukan pakai to tapi pakai from. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba, saya bakal coba login lagi menggunakan testing user. Terus show databases. Nah, sekarang sudah hilang testing database-nya. Seperti itu. Jadi itu fungsi itu caranya menggunakan revoke. Jadi kurang lebih sama formatnya, tapi dari to yang ada di grant diubah jadi from. Seperti itu. Nah, ini saya bakal balikin aja state-nya. Jadi saya bakal lakuin grant lagi. Saya tulisin ke testing user punya localhost. Oke. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah saya pengen menggunakan testing user ini untuk dipakai usernya supaya connect ke testing DB lewat PHP. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita exit dulu. Sekarang kita masuk ke second web.
Yang kita bakal edit sekarang adalah second web, karena saya ada setting di second webnya itu bisa connect database lewat index.php-nya. Nah, jadi index.php-nya sekarang sudah seperti ini. Nah, apa yang perlu kita ganti di sini adalah karena kita pengen connect sebagai testing user, maka kita tulisnya kita ganti root jadi testing user. Terus yang parameter ketiga itu adalah minta password. Jadi kita kasih passwordnya dan kita kasih database-nya seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal save. Nah, kalau misalkan kita coba refresh, harusnya masih belum bisa. Kenapa? Karena kita belum setting library dari PHP MySQL. Jadi kita bakal install dulu PHP MySQL. Nah, ini saya bakal install dulu. Kalau sudah, harusnya nah, jadi yang kita lakukan di sini ketika kita ketemu error seperti tadi, yang error 500, karena kita tadi kan sudah menginstal MySQL-nya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita tinggal system.ctl restart Apache 2. Jadi kita restart Apache 2-nya setelah kita melakukan install PHP MySQL tadi. Nah, maka yang terjadi adalah ketika kita coba buka, kita sudah bisa mengakses second webnya. Seperti itu. Jadi tidak ada error lagi. Jadi segitu saja untuk materi dari ini host website bagian MySQL. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan lewat chat atau kalian bisa komen. Like dan share jika bermanfaat, dan komen untuk memperbaiki materi ini ke depannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang. Terima kasih dan selamat belajar.